Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Sahabat MQ, marhaban ya Ramadan. Bulan mulia yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh kemuliaan. Anak-anak, tua muda, kakek nenek, kita lihat di hari pertama Ramadan berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh bersama-sama, bergembira menyambut Ramadan, bersama-sama saum di hari pertama dan saum sampai nanti insya Allah di hari 30 hari terakhir. Kalau kita melihat di hari pertama semua bersuka cita, kita juga lihat yang sholat taraweh penuh sesak ya. Nah, sampai-sampai kalau kita mau sholat itu kayaknya harus mencari-cari nih tempat celah-celah yang kosong di mana. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai seminggu berlalu. Tapi apa yang terjadi setelah hari berikutnya? Kita lihat saf-saf semakin berkurang. Sudah makin sedikit demi sedikit jamaahnya mempunyai kesibukan yang lain. Nah, sahabat MQ, apa yang menyebabkan sehingga para sahabat-sahabat kita yang tadinya bersemangat kemudian baru sepertiganya sudah mulai menurun semangatnya. Nah, sahabat MQ, marilah kita bersama-sama kita mencari bagaimana cara agar kita tetap semangat, tetap istiqomah, tetap termotivasi untuk melaksanakan amalan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, sahabat, untuk menjaga kualitas dan kontinuitas atau keistiqomahan kita dalam melaksanakan amalan di bulan Ramadan, kita mencari ada 4 hal atau 4 fasilitas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, akan mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal, bahkan sudah sering mendengar, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya, sahabat MQ. Ibaratnya kalau ada orang yang sedang ditahan ya, melakukan perbuatan atau kesalahan dan dipenjara lah itu, biasanya mereka menunggu tanggal yang ditunggu-tunggu, tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena mereka mendapat remisi atau keringanan hukuman. Nah, kita di bulan Ramadan ini, di antara 12 bulan itu ada 1 bulan yang Allah berikan keistimewaan, yaitu bulan Ramadan ini. Allah akan mengampunkan, memberi ampunan, mengurangi dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan cara apa? Kita berpuasa, kita saum dengan mengharapkan kepada Allah semata, mengharapkan keridhaan Allah jua. Nah, sahabat, jadi kalau kita memang
hanya melakukan sesuatu hanya kepada Allah, insya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, yang dosa-dosa diampunin tadi, kemudian begitu banyak kebaikan. Nah, itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah, yaitu mendapat ampunan atas dosa-dosa yang sering kita lakukan ya, baik sengaja atau yang tidak sengaja. Yang kedua, orang yang berpuasa atau shaum di bulan Ramadan akan mendapat syafaat dari puasanya tersebut. Nah, jadi orang yang berpuasa atau shaum ini akan mendapat syafaat atau akan mendapat pembelaan dari amalan puasanya. Nah, ada hadis yang mengatakan ini, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Puasa berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Sedang Al-Quran juga berkata, wahai Robku, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Subhanallah, puasa dan bacaan Al-Quran yang kita lakukan ternyata Masya Allah ya, akan menjadi pembela kita di yaumul akhir nanti. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, orang yang berpuasa itu nanti akan masuk dari pintu yang khusus, yaitu yang bernama pintu surga Ar-Rayyan. Nah, Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Nah, pada hari kiamat pintu ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti dikatakanlah kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa tadi akan berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke pintu Ar-Rayyan ini kecuali adalah orang-orang yang berpuasa. Masya Allah ya, kita akan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya kegembiraan di kampung akhirat itulah yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat, dengan melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berpuasa, maka jangan sampai semangat kita mengendur. Ya. Kita motivasi diri kita, kita selalu ingat akan janji-janji Allah tadi yang akan kita temukan nanti. Nah, marilah kita bersama-sama bersemangat agar lebih baik dalam melaksanakan amalan di bulan Ramadan.